Tadi menarik aja kalau sampaikan tadi. Kalau kita bicara tentang iman Kristen itu jauh melampaui dari apa yang diyakini oleh umat Muslim. Dasarnya sumbernya juga sudah sesuatu yang berbeda. Jadi kalau kita cuma hanya mencari sesuatu harus uh, titik yang tidak ada titik temunya, itu akan absurd gitu. Jadi jangan melampaui dari apa yang kita tidak pahami. Saya jujur, memang saya tidak terlalu tahu ajaran Islam itu seperti apa. Tetapi bagi saya ajaran Kristen itu bagi saya adalah sesuatu yang harus saya yakini. Nah, kalau masalah dogma Tritunggal itu sesuatu hal yang sudah eh, absolut bagi umat Kristen, begitu. Jadi kalau umat Islam juga memaksakan Info untuk masuk ya Kak. mengerti Oke, pemahaman Tritunggal, itu sulit untuk bagi saudara Muslim, karena kami meyakini karena hikmat yang datangnya dari Tuhan itu bukan mutlak dari sepenuhnya dari pengertian akal budi manusia, tetapi juga ada ilham atau ada kontribusi daripada Roh Kudus yang memberikan hikmat. Begitu buat siapa Ibu Nora ya. oke. Ya, itu tanggapan Ya, saya. ya Ya, saya tanggapi ya Pak. ya. Konsep Tritunggal yang Pak Dania, diajarkan oleh bapak-bapak gereja kepada Pak gereja. Oke, silakan Noni. ya. Salam kenal Pak Daniel. Sebelumnya salam kenal, nama saya Rifa. Ya. Saya biasa berperilaku kalau dalam ranah dialektika ini tergantung siapa yang saya hadapi Pak. Saya akan Ya. sangat respect dengan para akademisi. Dan saya sangat menghargai orang yang memang berbicara, memang menggunakan literasi ilmiah ya Pak. Nah, apa yang saya lakukan di sini adalah mencoba menunjukkan beginilah cara kalau mengimani Kristen itu sola scriptura berdasarkan terjemahan. Itu yang saya lakukan. Nah, kalau kita mau menggunakan metode-metode hermeneutik di sini, saya akan sangat senang sekali Pak. Saya justru ingin tahu bagaimana cara kalian memahami, dasar apa kalian memahami kitab kalian seperti yang kalian imani. Ketika Anda menjelaskan bahwa bagi kalian iman Kristen Tritunggal itu absolut, itu tidak ada masalah Pak. Kita tidak mempermasalahkan itu hak kalian sebagai umat beragama, oke? Tapi Ya. kita bicara konteksnya adalah akademik Pak. Akademik, ya, critical Sekarang saya mau thinking. tanya kepada Saya belum selesai. Nanti saya oh ya, kasih Bapak silakan, kesempatan. silakan, Nah, silakan. jadi Bapak pahami konteks diskusi ini adalah ilmiah dan kita konsisten. Ada pembahasan agama ini tidak semua bisa ilmiah memang. Tapi ketika kita membahas sesuatu yang memang bukan ranah kita, maka jangan membuat argumen yang tidak ada. Ya, jangan mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dan jangan menceritakan angan-angan dan cita-cita, Pak. Ya. Jadi kalau mau diskusi dengan saya, ya, saya minta kalian berdata, dalil lalu jelaskan. Kalau tidak berdalil ya saya pikir nggak usah, mending saya yang ngejelasin, saya lebih paham, Pak. Ya. Silakan, Pak. Ya, maksudnya begini, yang mau di akademisinya apa? Kalau kita mau Baik. bicara Tuhan itu sendiri, menurut Uni sendiri, apakah Allah itu bisa diakademisikan? Ya, baik. Tuhan, pemahaman tentang Tuhan itu bisa Pak dipahami dengan cara ilmiah. Apa ilmiah? Ilmu yang menggunakan metode-metode. Salah satu cara memahami Tuhan itu dengan apa Pak? Menggunakan common sense, yaitu rasionalitas Pak. Dan memahami Tuhan itu Pak secara ilmiah, saya katakan sekali lagi, menggunakan metode-metode, menjelaskannya menggunakan metode. Maka itu yang kita kemukakan Pak dalam ranah akademik. Nah, Jadi metode Tuhan itu sendiri itu transenden. Sebentar. Yang kita bahas di sini adalah sesuatu yang tidak transenden. Siapa? Yesus. Yesus itu bukan transenden, Pak. Yesus itu tokoh sejarah, tokoh peradaban. Ya, itu yang saya tuntut keilmiahannya. Saya sebagai umat Islam menyatakan dia 100% manusia. Bahkan saya bisa tunjukkan data dia anak hasil hubungan badan antara Yusuf dengan Maria. Hasil sperma. Itu ilmiah, data saya akurat. Itu bahkan dari kitab kalian, pakai teks asli, pendekatan linguistik. Nah, sekarang saya tantang kalian untuk membuktikan secara ilmiah kalau Yesus itu anak bukan dari rahim dari sperma Yusuf. Ya, saya minta waktu 3 menit buka-buka data. Bapak silakan bernarasi, saya dengarkan. ini maksudnya Uni tadi bilang bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah hubungan sperma
antara Yesus dan Maria. Dalilnya mana? Halo, Uni? Uni, mana Uni? Uni? Sebentar ya. Sebentar ya Pak Daniel ya. Bentar, mungkin ada apa beliau. Bentar, saya Bang- tukar wifi dulu, bentar, tukar wifi dulu. Oke. 6 ridus aronamis. Ini agama apa, Bang? Bang Namri? Bang? Oke. Pak Daniel, Ya, Pak Daniel, ya. saya mau dengar narasi Bapak, metode tapi ilmiah begini. yang Bapak pahami. Sekarang Saya begini, akan saya tidak ada bermaksud apa tadi dengan singgah di forum ini, tapi tadi ada statement daripada Uni mengatakan bahwa Yesus, Yes. saya bisa buktikan bahwa Yesus itu adalah hasil hubungan sperma antara Yusuf dan Maria. Dalilnya dari mana? Roma 1 pasal 3, Pak. Roma pasal 1 nomor 3. Silakan Bapak buka dulu. Bapak baca dulu, Bapak pelajari dulu, baru Bapak sanggah saya. Nanti baru saya jelaskan apa yang saya Roma pahami dari ayat pasal? itu. 1 Roma? nomor 3. 1 Nomor? 3. 1 pasal 1 nomor 3. Roma 1 ayat 3. Saya bacakan. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Apakah narasi yang ini membuktikan bahwa itu adalah hasil sperma dan hasil daripada Iya, sperma? betul. Karena ya, betul. Karena kata keturunan itu bahasa aslinya spermatos, Pak. Bapak cross check bahasa Oh. Yunaninya, Pak. Jadi kalau spermatos Ya. itu anggapan dari Uni bahwa itu dari hasil sperma. Bukan anggapan saya, Pak. Anggapan secara universal. Kalau gitu tolong tunjukkan sama saya apa arti spermatos menurut kaidah universal, Pak. Nggak usah kita, Sekarang begini jangan bilang ya. kata saya. Saya bicara mewakili peradaban, Pak. Oke, baik. Peradaban. Baik, Bentar dulu, sebentar. Saya jangan dipotong dulu, sedikit, Pak. Biarkan saya selesai dulu nih. Bapak tadi sudah saya kasih kesempatan bernarasi 3 menit, bahkan membantah saya dengan ayat itu. Bapak ajarkan saya dulu ayat itu. Karena kalau Bapak kembali bertanya kepada saya pasti jelaskan. Kan Bapak yang tanya barusan. Nah, ini bukan pendapat saya pribadi. Ini adalah pendapat universal menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Yang namanya sperma itu apa, Pak? Sperma itu bisa dimaknai keturunan. Keturunan yang adalah hasil sperma, Pak. Keturunan kandung, bukan anak tiri, anak angkat. Nggak ada kaitan anak tiri dan anak angkat pakai sperma, Pak. Yang namanya pakai sperma itu ada kaitan sperma, Pak. Ada kaitan air mani, benih, bibit, keturunan. Itulah yang maksud saya, Bu Uni, supaya Uni juga paham. Kalau kita bicara tentang kemanusiaan Yesus, itu kita harus bicara tentang manusia. Tetapi kalau kita bicara tentang keilahian Yesus, kita juga harus masuk dalam konteks keilahian. Jadi jangan Jangan membagi hal yang tidak saya bahas. Oh, Saya tolong justru tunjukkan karena kepada itu, saya Uni, ada Yesus, Bu Pak. Uni, Ada Yesus kalau yang Uni tidak manusia. tahu paham Kristen, jangan berbicara tentang Kristen. Loh. Biar orang Kristen berbicara tentang Kristennya Ya, sendiri. kan Bapak saya suruh bicara di sini loh. Loh, Pak, bukan Bapak begitu. bilang kami tidak paham. Saya terima tuduhan Bapak, bilang saya nggak paham. Wajar nggak kalau saya bertanya kepada orang yang merasa lebih paham sebagai Anda, orang Kristen? Wajar nggak saya bertanya di sini? Nah, sekarang begini, Uni, kalau kita juga bicara, kalau kita sudah bicara, tadi kan kita udah ngomong, kalau bicara soal keimanan Kristen, itu mutlak tentang ketritunggalan. Kalau Anda tidak Waduh, paham, Pak, kalau tidak Anda Bapak, paham, Bapak nih kemana-mana ini lo kok ngomong Tritunggal. Yang dibahas itu Yesus itu anak hasil hubungan badan, kok malah bahas Tritunggal? nah sekarang kan Mana Bapak ini? Uni tadi bilang Yang saya bahas itu Yesus 8 sebagai ayat 18. Sekarang gini dulu, Anda bicara tentang kemanusiaan Yesus, kami terima. Tapi kalau bicara berarti nggak terbantah pribadi ya? Yesus, Berarti nggak sekarang terbantahkan gini, ya? Yesus itu tidak bisa dibedakan antara manusia ilahi dan manusia jasmaninya, karena memang kedua-duanya ada di dalam diri Yesus. Ya udah, apa Yesus yang ilahi, Pak? Apanya Yesus yang ilahi? Silakan jawab. Yesus itu adalah Allah yang diimani oleh Yesus oleh orang Kristen. Berarti yang dilahirkan dari rahim Maria itu Allah.
Sekarang gini Uni, saya Tuh tanya, kan, kenapa sebentar saya dulu. mengkonfirmasi Saya akan langsung jawab, saya akan lari-lari gitu jawab, loh. saya akan jawab. Mutar-mutar Pak kita. Saya Saya jadi akan jawab buang Uni. waktu. Ya begini Uni. Saya haus sekali tentang ilmu. Bapak Oke, kasih saya sekarang bukan begini ilmu Uni, tapi tipu-tipu. saya mau Saya tanya nggak dulu mau. sebelum saya jawab. Uni memiliki keyakinan dikotomi atau trikotomi? Pak, dikotomi, trikotomi kaitannya dengan diskusi kita apa? Bapak mau Sekarang biar saya membagi-bagi jawab, Tuhan Bapak. makanya karena Pak, Tuhan itu bisa nggak ditikotomikan? sekarang gini saya tanya Bisa nggak dulu, Tuhan itu Uni. didikotomikan? Bisa. Kita bicara Tuhan kok malah Bisa. Oke, tunjukkan sama saya ada penjabaran dikotomi Tuhan dalam kitab Bapak. Sekarang Kok gini dulu. tahu ini orang nih. Sekarang gini Uni sekarang makanya saya tanya dulu, Uni orang yang percaya dikotomi atau trikotomi? Pak, dikotomi dan trikotomi itu tidak bisa disematkan kepada Tuhan karena kami berkeyakinan bahwa Allah itu Nah, tidak itu bisa kami keyakinan sendiri. Anda. Nah, Ya, Bapak kalau kan tanya keyakinan saya Anda, gimana? Ya apa nih orang ini? Ini tanya saya kok. Loh, Nanya saya tapi kok malah menolak. gimana sih? Saya loh tadi, Pak, saya menjawab pertanyaan Bapak. Uni berkeyakinan trikotomi. Kalau berkaitan dengan Tuhan, nggak ada Tuhan itu bisa ditrikotomi dan Oke, sekarang dikotomikan, Pak. saya tanya Gimana ini? dari Uni loh, dari Uni sendiri sebagai manusia. Saya sebagai manusia adalah bukan cuma 3, Pak. Jangan trikotomi. Ngapain kok trikotomi? Saya ini terdiri dari rambut, bulu, ketiak, bukan masalah itu. kelamin. Jadi tentang apa? manusia, tubuh dan roh. Loh, tentang manusia itu coba kan tunjukkan kepada saya bahwa manusia itu hanya terdiri dari tubuh dan roh. Siapa yang ilmuwan mana yang bilang begitu? Loh, kan Apa itu sih ini makanya ngomong? ya trikotomi lah. Tanya di Google juga bisa kok itu trikotomi itu apa Pak, manusia. sejak terdiri kapan dari manusia tubuh, itu jiwa, hanya dan terbatas roh. dari tubuh, jiwa, dan roh? Sejak kapan? Berarti manusia gak punya sifat? Bapak nggak punya sifat berarti? Sekarang Apa sih sifat orang itu di mana? Sifat itu di mana? Ya, sifat di mana? Jiwa di mana? Di Roh di jiwa, mana? di jiwa. Ya, tunjukkan sama saya kaidah ilmu apa yang mengatakan sifat itu ada di jiwa. Tunjuk. Wah, udah terlalu kuliah. Pak, Kuliah dulu. Pak. Uni, kuliah. Ya, tunjukkan sama saya, ajarkan saya materi kuliah yang membahas bahwa sifat itu Sekarang ada gini, dalam ranah jiwa. Uni, Bapak kalau tahu tidak tentang Uni- ilmu? Uni itu Tunjukkan manusia. sama saya. Loh, Tuh, saya sekarang- nggak suka kalau kayak gini nih. Ilmu dong, jangan kebohongan Ya, lah di hadapan sekarang saya. gini, Tunjukkan Uni sama itu saya manusia. bahwa ada kaidah ilmu yang mengatakan bahwa sifat itu adanya di jiwa. Sekarang Aduh. Uni percaya ada Uni manusia atau punya roh dan punya manusia kan? Pak, kalau saya bilang saya Tuhan, kenapa, Pak? Apa pertanyaan Bapak ini kaitannya dengan diskusi kita, Loh, Pak? Sekarang Bapak gini bicara loh. tentang manusia atau tentang Tuhan? Kalau kita bicara Sekarang tentang saya Tuhan, belum bawakan menjelaskan. esensi teologi dan kristologi. Kalau Bapak bicara tentang saya, Bapak apa kapasitasnya dokter, Bapak? Bagian medis, Bapak, psikologi, ranah Bapak. Berikan ilmu ke saya. Jangan Sekarang- dusta depan saya. Jangan dusta, Loh. Pak. Jangan takiyah. Bukan. Ngomong apa sih tadi? Ini nggak Ini jelas. gimana sih? Kan mau bicara tentang Tritunggal, tentang Tuhan Yesus. Coba Kan bicara definisikan Yesus. udah. Bapak sekarang hak Bapak menjelaskan Tritunggal. Saya mute 2 menit. Jelaskan sejarah Tritunggal, dasarnya dalam kitab Bapak dan apa arti Kalau dan definisinya penjelasan silakan. Tritunggal itu Udah, doktrin itu Pak. dari Kristen yang Saya minta menyatakan Bapak bahwa jelaskan nih gimana Allah sih ini adalah orang. satu, tetapi terdiri dari 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah Allah yang sama dalam esensi kekuatan dan kemuliaan, tetapi memiliki peran yang berbeda dalam karya Allah terhadap dunia. Dasar Alkitab Tritunggal itu yaitu kesatuan Allah. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah itu Allah kita, Tuhan itu Esa, yang dipakai Elohim. Kata kita, Yesaya 45 ayat 5, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Dan Kristen menegaskan bahwa Allah itu Esa, tetapi keesaannya itu mencakup 3 pribadi. Keilahian setiap pribadi, Bapa sebagai Allah. Dalam Matius 6 ayat 9 dikatakan Bapa kami yang di sorga. Anak sebagai Allah. Yohanes 11 ayat 14, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Kolose pasal 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Nah, kemudian Roh Kudus sebagai Allah, Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam 2 Korintus 13 ayat 13 mengatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa ketiga pribadi Tritunggal disebut bersama-sama dengan status yang setara, Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Jadi penjelasan sederhananya, Bapa itu pencipta yang berdaulat, penuh kasih, dan memerlukan ciptaan. Anak adalah Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Roh Kudus adalah kehadiran Allah yang bekerja dalam hati manusia yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Begitu, Uni. Udah? Ya, Saya mau bongkar pendusta-pendusta di Komal Islam, yaitu Bapak. Bapak membohongi kami umat Islam, ya. Kedustaan Bapak saya bongkar dari data yang dibawakan oleh seorang pengajar Bible bernama Ibu Rita Wahyu. Ya, Bapak mengatakan bahwa Tritunggal itu ada dalam kitab Kejadian. Itu sangat dusta yang luar biasa, ditentang oleh seluruh bangsa Yahudi dan juga beberapa orang Kristen yang terpelajar. Di antaranya Bu Rita Wahyu, ya. Ibu Rita Wahyu menjelaskan kepada kita tadi kata Elohim yang Bapak bilang itu jamak secara personal. Ini luar biasa penipu, ya, penipuan ini, ya. Ini. Rabi Sadia Gaon adalah orang yang mengajarkan, ini Rabi loh, ya, Rabi yang mengajarkan terkait tentang apa yang dimaksud dengan Elohim dalam bentuk plural, ya. Elohim adalah bentuk plural dari kata Ibrani Elohim, ya, Eloha, Eloha, Eloah, noun singular. Sedangkan El, noun singular, adalah bentuk konstruk dari Eloha, Eloah, atau Elohim, yang ditunjuk kepada sang pencipta yang esa sebagai plural apa, Pak? Plural of majesty, Pak, bukan plural secara personal, Pak. Jangan tipu kami, ya, Pak, ya. Mohon maaf, Pak, saya ini belajar, Pak, saya mahasiswi, ya. Nah, El means power. Elohim as a plural of majesty means superior power. Bukan Tuhan banyak, Pak. Bukan Tuhan jamak, Pak. Ini yang ngajarin Kristen sendiri, Pak. Bapak yang lebih pintar atau dia, Bapak uji kemampuan lah sama Bu Rita Wahyu secara bahasa loh, linguistik loh. Saya pakai pendekatan linguistik, ilmiah, ya, Pak. Ini ilmu loh, ya. Karena El bermakna kekuatan, Elohim sebagai bentuk jamak keagungan berarti kekuatan yang lebih tinggi. Dalam hal ini kekuatan tertinggi. Hal tersebut berbeda dengan Elohim akhirim yang bukan dewa lain tetapi kekuatan lain. Oke? Ini pakai kaidah bahasa, Pak. Ini pembelajar. Ini yang saya kasih kepada jemaat di bawah yang nonton ini ilmu loh, bukan omong kosong. Bapak tadi tuh omong kosong. Sejak kapan dalam kitab Kejadian siapa satu scholar yang mengatakan bahwa Elohim dalam kitab Kejadian itu maknanya Tuhan banyak, menyatu, Tuhan bersera, menyatu, Tuhan bersatu lalu bersera. Siapa yang ngasih tahu itu? Skolarnya siapa? Ya, satu. Kaidah yang saya gunakan Uni. Iya, terserah mula. Ya, Pak Daniel, saya tadi diam ketika Anda bicara. Di sini saya mengajarkan bukan saya kalian. bicara, Uni. Jangan Iya, salah. saya paham. Ya, saya tahu. Saya tadi membiarkan. Saya menghargai Anda, ya. Anda pendeta. Jadi di sini saya menunjukkan bahwa apa yang Anda jabarkan itu tidak ilmiah. Artinya tidak ada metode ilmu yang bisa mempertanggungjawabkan statement Anda bahwa dalam kitab Kejadian itu Tuhan itu jamak dalam makna personal. Sebagaimana kalian memahami Tritunggal 3 personal, 1 substansi. That's bullshit, ya. Tidak ada satupun kaidah ilmiah, itu doktrin pengajaran manusia. I'm so sorry, ya. I'm so sorry. Be honest, Pak. Be honest, Pak. Jujur, jangan kalau kami umat Islam ini diperintahkan untuk berakal, ya. Kalau Bapak berbicara di jemaat gereja Bapak, mereka iya aja, it's okay. That's your choice. Itu adalah your personal business, not my business, okay? Tapi ini adalah Komal Islam. Kita bicara tentang ilmu pengetahuan. Ya, mute. Lalu kita bicara di sini. Bapak bilang dari dalam Tesalonika, Bapak bilang bahwa Bapak dan Yesus setara. Pak, saya tidak tahu, Pak. Siapa yang harus kami percaya sebagai umat Islam? Kalian pendeta yang mengajarkan sesuatu yang lari dari teks dan konteks, atau Yesus, orang yang berbicara secara terang-terangan? Bapak lebih besar daripada aku. Dia merendahkan diri. Filipi pasal 26, bahkan dia menjadi seorang hamba. Apakah pernah Bapak menjadi seorang hamba, Pak? Kalau dia setara, Pak, maka dia tidak pernah satu sama lain pun, Pak, saling rendah satu sama lain. Ya, dengarkan itu. Di mute yang lain dulu. Di mute yang lain dulu. Satu sama lain. Yang lain di mute dulu, ya. Nah, bahkan Bapak kalau lihat, kalau Bapak menunjukkan bahwa Yesus setara, di dunia dia tidak setara dengan Bapak. Bapak itu roh, Yesus itu manusia, Pak. Bapak katakan dia setara. Bapak tidak pernah memohon kepada anak, anak pernah memohon kepada Bapak. Itu kata Bapak setara secara hakikat atau esensi. Please don't lie to me, Pak. Don't lie to me, ya. Saya tidak suka ditipu. Saya suka, Pak, kalau ada orang salah, itu natur, human natur. Tapi kalau sempat menipu kami, no, I don't like that, ya. Itu akademisi nggak boleh menipu, ya. Lanjut. Bapak mengatakan bahwa Yesus itu ada ilahinya. Bapak sudah baca ayatnya tadi, Kolose pasal 2 nomor 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania ke seluruh kepenuhan Allah. Berarti jasadnya itu adalah Allah sendiri. Berarti Tuhan Bapak itu dagingnya itu adalah Allah, Pak. Tuhan, Pak. Itu Kolose yang ngajarkan siapa? Paulus. Ya, lalu kita lihat
Kalau kalian memperhatikan ya, kita tunjukkan bahwa Yesus itu tidak pernah setara baik di dunia maupun di surga dengan siapa namanya? Dengan Bapa. Nih. Saya tunjukkan datanya. Bapak buka 1 Korintus pasal 15:28, saya bacakan. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Elohim menjadi semua di dalam semua. Tiba-tiba Bapak bilang Yesus setara. Pak, di surga saja ketika ada Assalamualaikum, Bunda. Ya, waalaikumsalam. Sebentar ya. Bang, lontong gak usah naikkan dulu semua ya. Gak usah dinaikkan. Pak Daniel sebentar ya. Aku Nuni Rifa kena tombak. Izin